Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Ibowo ya, gitu. Saya adalah Bowo yang lain gitu kan. Kalau Bapak Prabowo itu kan Prabowo sebelum Bowo, saya Bowonya Wibowo gitu kan ya. Nah, ini kritik nih ya buat para mahasiswa ini yang pada demo ini. Ini kalian tuh, terutama BMUI gitu ya, kalian tuh apa ya, kalian bisa aja kritis gitu tapi kalian otaknya nggak dipakai gitu kan. Kalian tuh harusnya tuh berpikir bukan masalah menyampaikan aspirasi doang gitu, tapi bikin framework yang bikin semuanya tuh menjadi demo menjadi aman, bukan menjadi ternak drama gitu kan. Ternak drama ini gitu. Kalian tuh tahu prosedur kayak gimana gitu kan. Ini independent policy kritik ya, dari panggung ke substansi gitu kan. Kritik dan usulan framework tata kelola demonstrasi mahasiswa itu dipicu oleh aksi BMUI 18 Agustus 2026 gitu kan. Nah, kalian tuh apa ya, bikin sesuatu itu bukan cuma tuntutan gitu. Kalian menuntut apa ke pemerintah, tapi bikin framework gitu, standar gitu, sehingga apa namanya, saat demo kalian dapat menyampaikan aspirasi dengan damai, aparat juga dapat berkoordinasi dengan damai gitu. Terus apa namanya, ya, objek-objek vital, pengerahan aparat, semua itu dapat dilakukan dengan sesuai dengan kalkulasi. Titik demonya di mana, titik apa, titik buat apa logistik, buat kesehatan di mana, gitu. Jadi terfasilitasi gitu antara both party, pemerintah sama ini, sama masyarakat gitu kan, sama warga-warga sipil gitu kan. Jadi enak gitu. Pemerintah, saya tahu pemerintah koordinasinya kurang gitu, banyak masalah, kekurangannya banyak gitu, tapi jangan sekalian bikin itu sehingga terus-terusan di attack-attack terus pemerintahnya, kan kasihan wajah citra pemerintahnya sama citra Indonesia di dunia tuh jadi nggak bagus nih. Aneh kasih tahu nih ya, eh kalau mau nyampaikan pendapat tuh begini dan demo tuh begini ya. Nih nih BMUI perlu SOP aksi sebelum turun ke jalan lagi gitu kan. 8 tuntutan aksi 18 Agustus relevan, tetapi tanpa somasi tertulis dan koordinasi rute substansi tenggelam oleh insiden di lapangan gitu kan. Harusnya kirim somasi resmi ke presiden via seknek dengan tenggat waktu yang jelas sebelum aksi ke jalanan. Sepakati rute, mobil komando dan rantai pengamanan dengan Polri H-3 gitu kan. Pisahkan peran korlap, liaison officer dan juru bicara publik. Siapkan protokol media supaya narasi tidak dibajak satu insiden viral gitu kan. Itu kasih protokol insiden publik gitu kan. Jangan ini orang-orang yang nggak capable, orang-orang ternak drama, jadinya lu lagi nyari itu, nyari viral gitu kan, nyari sensasi gitu kan. 14 Agustus 8 tuntutan tenggelam oleh serangan mobil komando gitu kan. Nih, BMUI usung 8 tuntutan aksi dari isu bencana hingga intervensi TNI Polri di ruang sipil gitu kan. Kayak yang viral malah apa? Polisi melarang mobil komando beroperasi di lokasi tanpa kesepakatan itu sebelumnya. Wakil Ketua BEM UI Fatima Azahra beradu mulut dengan apa di depan kamera. 2 hari kemudian videonya viral dan menjadi trending topik nasional di X. Bah, kan jadi kan kocak gitu. Ente nuntut apa yang viral malah si ini, si Fatima Azahra gitu kan, jadi ini, jadi itu ternak ini, ternak sensasi jadinya gitu. Tuntutannya mah tenggelam gara-gara mobil gitu kan. Insiden personal menggeser narasi dari kebijakan ke drama gitu. Bukti langsung nih, 2 pemberitaan terpisah menunjukkan bagaimana satu insiden lapangan mengalahkan 8 tuntutan kebijakan di ruang publik gitu kan. Kronologi adu mulut soal larangan mobil komando menjadi headline sendiri. Nama penjabat BEM UI trending, bukan isi tuntutan aksi. Ini kerugian strategis di gerakan mahasiswa, bukan kemenangan simbolis gitu kan. Kocak, yang dapat panggung malah si ini, si Fatimah Zahra gitu kan. Tuntutan ente malah nggak ini, malah nggak ada ya yang naik gitu kan. 5 kegagalan prosedural yang bisa dicegah gitu kan. Kritik ini bukan untuk membungkam suara mahasiswa, melainkan untuk memastikan suara itu didengar sebagai substansi gitu kan. Tanpa tuntutan tertulis dengan tenggat waktu sebelum turun ke jalan, tanpa koordinasi rute dan rantai komando dengan aparat sebelum hari H,
Juru bicara turun ke konfrontasi personal di depan kamera tanpa protokol media dan krisis komunikasi saat video viral. Dampak ekonomi dan cita tidak dihitung sebagai bagian perencanaan aksi, gitu kan. Kita aparat juga punya bagian dalam kegagalan ini, gitu kan. Dev Stokot yang jujur, gitu kan, mengakui argumen valid dari mahasiswa, bukan hanya menyalahkan satu pihak. 8 tuntutan BEM UI adalah isu kebijakan yang sah, tidak boleh diskreditkan karena cara penyampaian bermasalah. Larangan mobil komando di lokasi tanpa dasar hukum yang dikomunikasikan saat itu juga adalah presiden buruk dari sisi aparat, gitu. Framework pada bagian berikutnya dirancang untuk kedua pihak, bukan mahasiswa aja. Nih. Dasar hukumnya ada. KUHP baru sudah berlaku sejak 2 Januari 2026, gitu kan. Seluruh rujukan pidana memakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, gitu kan. KUHP baru. Nah, karena aksi 18 Agustus terjadi setelah tanggal berlaku, maka berlakulah pasal-pasal berikut ini, gitu kan. Pasal 256, demo tanpa pemberitahuan yang menimbulkan keonaran, ancaman 6 bulan penjara, gitu kan. Pasal 262, pengganti pasal 170 yang lama, kekerasan bersama-sama, ancaman hingga 12 tahun jika berakibat luka berat atau kematian, gitu kan. Pasal 246, menghasut tindak pidana di muka umum, ancaman 4 tahun atau denda 500 juta, gitu kan. Undang-Undang Nomor 9 1998 tetap berlaku sebagai leg spesialis, gitu kan. Kewajiban notifikasi H-3, gitu. Korlap memikul risiko hukum tertinggi, bukan usaha biasa, gitu kan. 16 nomor 8 nomor 9 tahun 1998, penanggung jawab aksi yang terlibat tindak pidana dipidana sesuai ketentuan yang berlaku ditambah sepertiga di pidana pokok, gitu kan. Peserta yang melakukan kekerasan individu dijerat 262 KUHP berlangsung, gitu kan. Siapapun yang menghasut lewat mobil komando dijerat pasal 246 sebagai penghasutan. Aksi tanpa pemberitahuan yang menimbulkan keonaran otomatis membuka jerat pasal 256 sebagai penanggung jawab, gitu. Ini adalah framework yang saya kasih ya. Kalian tuh bicara framework strategis, gitu kan. Jangan bicara itu tentang harus begini, harus begini, harus begini. Harus jelas rantai pasoknya, gitu kan, supply chain ya, gitu kan, tahapan-tahapannya, gitu kan. SOP yang diusulkan mengubah aksi dari reaksi spontan menjadi proses advokasi terstruktur, gitu kan. Pertama, somasi, gitu kan. Gitu. Somasi terus ke presiden via setnek, lalu notifikasi ke Polri H-3, gitu kan. Rantai komando disepakati, gitu kan. Ambulans dan pos kesehatan tiap 300 sampai 500 meter, gitu kan. Terus protokol media dan deeskalasi krisis, gitu kan, ditutup evaluasi tulis 7 hari, gitu kan. Kalian harus tahu protokol medianya kayak gimana, harus bilang begini, gitu kan. Cara deeskalasi krisis biar enggak makin berapi-api, sini kayak begini, sini begini, memicu kemarahan massal publik, gitu kan. Harus ada protokol media sama deeskalasinya ya guys ya, gitu kan. Model terstruktur mengubah 5 kelemahan menjadi kekuatan, gitu kan. Setiap kelemahan pada 18 Agustus gitu punya pada langsung dalam model yang diusulkan, gitu kan. Somasi resmi menggantikan tuntutan tanpa surat, gitu kan. Tenggat waktu yang jelas, gitu. Menggantikan aksi tanpa batas waktu, gitu. Rantai komando H-3 menggantikan rute yang tidak dikoordinasikan, gitu kan. LO menggantikan konfrontasi verbal langsung, gitu kan. Gitu. Harus ada LO-nya udah PR train, gitu kan. Jangan sampai jadinya yang viral malah ditunggangi, jadi viral lagi kayak Fatimah Zahra ini kan, jadi kasih panggung lagi, jadi viral gitu, followernya banyak gitu. Manipulasi gitu mah, manipulasi opini publik untuk menguntungkan diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada LO yang public train dan lain-lain, nggak bakal ada kayak gini, orang nunggangin jadi viral gitu. Emang penunggang kuda ini, ya ampun. Nih, template somasi surat tuntutan sebelum aksi, bukan setelah masa turun, gitu kan. Struktur surat resmi ke presiden melalui sekretariat negara ditembuskan ke kementerian teknis terkait, gitu kan. Dasar konstitusional pasal 8E ayat 3 gitu. Setiap tuntutan dinomori dengan data pendukung dan menunjukkan regulasi, gitu kan. Tenggat waktu, kasih deadline somasi presiden, gitu kan, 14 hari kerja, gitu kan. Konsekuensi eskalasi tertulis jika tidak direspon, gitu kan. Gitu. Nih, 5 dimensi yang belum terpenuhi sebelum 18 Agustus, gitu kan. Ada peta kesenjangan atau gap map, gitu kan, dari aksi 18 Agustus, gitu kan. Yang tadi tanpa somasi, tanpa protokol media, tanpa tenggat waktu, komando dilarang di lokasi, rute tak disepakati, gitu kan. Jadinya
ini somasi tertulis tenggat waktunya 14 hari gitu kan, rute disepakati H-3, LO ada LO aparat dan lain-lain, ada holding statement gitu yang siap gitu sebelum insiden gitu kan. Gitu. Jadi sebelum eksiden udah pada siap nih, kan kasih tuntutan nih. Kita begini, kayak gitu dan lain-lain gitu. Jadi nggak ada yang salah ngomong. Nih, mulai dari somasi 7 hari ke depan gitu kan, prioritas segera lebih penting daripada revisi regulasi yang jangka panjang gitu kan. Segera kirim tuntutan gitu eksplisit deadline-nya gitu kan. Unit SOP, aksi internal, korlap, juru bicara, LO, tim kesehatan gitu kan. Terus struktural, koordinasi dengan Polres atau Polda gitu kan. Dorong revisi Undang-Undang Nomor 9 1998 atau enggak dan Perkap Nomor 7 2012. Gitu. Advokasi yang keras bisa tetap tertata rapi gitu kan. Kritik ini tidak melemahkan hak konstitusional mahasiswa menyampaikan pendapat, justru memperkuat legitimasinya gitu. BEM UI sebagai kampus percontohan memikul tanggung jawab lebih besar untuk memberi teladan dan tata kelola aksi. Substansi 8 tuntutan tidak boleh tenggelam pada insiden yang sebenarnya bisa dicegah dengan perencanaan gitu. Sumber-sumbernya ada, ini undang-undang tentang nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, KUHP baru gitu kan, Perkap gitu kan, tata cara penyelenggaraan layanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum gitu. Ada hukum online gitu kan, Detiknet dan lain-lain gitu ya guys ya. Begitu guys, BMUI gitu. Ente jangan jadi mahasiswa ini apa, jadi yang berintelektual gitu, jangan ternak drama. Ya Allah, nyari panggung semua, ya ampun, jangan sampai cari panggung, jangan sampai ada satu pihak yang diuntungkan dari insiden ini gitu kan, kayak si mbak-mbak ini gitu kan, viral di mana-mana gitu lah, lucu. Jadinya apa namanya, yang dituntut malah kalah sama ini personal kan. Emang gitu, kita masukannya sama drama gitu kan, bukan substansi. Ya ampun.